Selamat datang di KTL Study. Buat kali ini kita bakal belajar tentang dasar-dasar akuntansi dan logika akuntansi. Begitu. Nextnya kita bakal belajar tentang simulasi akuntansi yang seperti saya gambarkan di sebelah kiri. Bagaimana akun-akun itu nilainya akan berpindah dari satu akun ke akun yang lain. Jadi akuntansi itu hanya perpindahan nilai dari satu akun ke akun yang lain. Walaupun secara realita di lapangan kita mengeluarkan uang untuk beli barang, tapi barang dan uang itu sama-sama aset. Jadi itu hanya berpindah dari uang menjadi aset gitu. Oke, kita lanjut. Untuk simulasi nanti kita bahas di video selanjutnya. Sebelumnya saya disclaimer dulu, video ini hanya untuk edukasi, sharing-sharing aja agar teman-teman bisa memahami logika akuntansi, jurnal dan siklus akuntansi, serta nanti bisa membaca laporan keuangan. Mungkin kalau makin paham lagi, mungkin bisa membuat laporan keuangan itu sendiri gitu. Nah, di Indonesia itu sendiri ada standar akuntansi keuangan. Standar akuntansi keuangan biasanya itu ada 4 pilar. Pilar pertama itu adalah SAK internasional, yang kedua adalah SAK Indonesia atau SAK umum, yang ketiga adalah SAK entitas privat atau SAK etap, yang keempat adalah SAK MKM. Nah, untuk SAK internasional ini, SAK internasional ini dengan SAK umum ini adalah perusahaan yang sama-sama memiliki akuntabilitas publik. Apa itu akuntabilitas publik? Adalah perusahaan yang mempublikasikan laporan keuangannya untuk masyarakat umum, untuk dikonsumsi oleh masyarakat umum. Jadi fungsinya itu sebenarnya mereka mempublikasikannya itu agar apa? Agar investor bisa masuk, agar semuanya bisa lancar. Maksudnya mereka bisa jual beli saham gitu. Tapi di sisi lain, kalau untuk SAK internasional itu perusahaannya harus memenuhi izin regulator pasar modal sehingga mereka bisa menggunakan SAK internasional. Tapi ketika perusahaan yang memiliki akuntabilitas publik itu tidak memiliki izin regulator pasar modal, maka mereka harus menggunakan SAK umum. Oke. Jadi antara pilar 1 dengan pilar kedua itu udah dibahas. Kita lanjut ke pilar ketiga. Pilar ketiga itu adalah SAK entitas privat. SAK entitas privat adalah SAK yang digunakan oleh perusahaan yang tidak memiliki akuntabilitas publik, di mana perusahaannya itu hanya mempublikasikan laporan keuangannya untuk bank agar pencairan kredit dan untuk kebutuhan internalnya mereka, sehingga mereka tidak mempublikasikan laporan keuangannya untuk dikonsumsi masyarakat umum. Makanya itu disebut dengan entitas privat karena mereka privasi gitu. Oke, yang keempat adalah SAK MKM. SAK MKM adalah perusahaan yang memiliki skala kecil, mikro dan menengah. Mikro, kecil, menengah gitu. Nah, ini perusahaannya itu biasanya ada diatur oleh Undang-Undang Perindustrian yang mana aja kategori yang masuk ke mikro, kecil, menengah gitu. Nah, mereka itu ada yang beranggapan SAK MKM itu menggunakan cash basis, tapi ada yang beranggapan itu tidak menggunakan cash basis. Tapi sebenarnya secara SAK itu tidak diperbolehkan lagi menggunakan cash basis, tapi masih ada yang mempraktekkan menggunakan cash basis. Oke. Nah, untuk perpindahan SAK ini tidak diperbolehkan pindah dalam saat periode berjalan. Misalnya periode laporan keuangan itu adalah 1 Januari sampai 31 Desember, maka tidak boleh pindah SAK di pertengahan periode. Misalnya pindah di tanggal di bulan Februari, itu nggak boleh. Nah, perpindahan itu adalah harus selesaikan dulu periode 1 tahun, baru di tahun depan dimulai dari awal itu baru diperbolehkan pindah SAK. Nah, untuk perpindahan SAK-nya ini teman-teman tidak boleh turun, misalnya dari pilar 1 turun ke pilar 2, kecuali emang izin regulator pasar modalnya sudah dicabut sehingga dia harus menggunakan pilar kedua, yaitu SAK umum. Sedangkan dari pilar kedua ke pilar 3, pilar kedua itu tidak boleh turun ke pilar ketiga, pilar ketiga juga tidak boleh turun ke pilar keempat, tapi mereka boleh naik dari pilar keempat, boleh naik menjadi pilar ketiga. Nah, dari pilar ketiga, kalau nanti mereka ada wacana mau mempublikasikan perusahaannya, mempublikasikan laporan keuangannya, nah, mereka boleh menggunakan SAK umum gitu. Tapi ketika mereka sudah naik tingkat, mereka tidak boleh turun lagi. Kurang lebih begitu untuk pembahasan standar akuntansi keuangan. Kita lanjut. Untuk siklus akuntansi sendiri, siklus akuntansi itu adalah proses di mana pencatatan akuntansi sampai terbitnya laporan keuangan.
Yang pertama itu adalah analisis transaksi. Tentunya dalam perusahaan itu ada yang namanya transaksi, keterjadian. Nah, dari keterjadiannya itu kita menganalisa bagaimana transaksi itu akan mempengaruhi akun-akun yang berada pada akuntansi gitu. Contohnya, kita bahas teorinya dulu. Pada tahun 1494, seorang biarawan Italia bernama Luca Pacioli menerbitkan buku berjudul Summa de Arithmetica yang di dalamnya memuat bab tentang pembukuan berpasangan atau double entry bookkeeping. Nah, apa itu double entry bookkeeping? Adalah setiap transaksi bisnis dicatat paling sedikit ke dalam 2 akun. Nah, di sini disebutkan paling sedikit ke dalam 2 akun dengan posisi di debit dan akun lainnya di sisi kredit. Jadi, karena ini minimal paling sedikit adalah 2 akun, berarti diperbolehkan untuk lebih dari 2 akun. Contoh, pembelian barang menggunakan kas dan kredit. Nah, barang kita terima di akun debit, di sisi kreditnya kas kita keluar, dan di sisi kredit yang lainnya adalah hutang gitu. Itu berarti kita udah 3 akun, jadi diperbolehkan ya. Oke, kita lanjut. Nah, contoh pembelian perlengkapan senilai 2.000 secara kredit. Jadi kita membeli perlengkapan secara 2.000 senilai 2.000 secara hutang. Maka ini akan mempengaruhi akun perlengkapan di debit dan akun hutang di kredit. Maka jurnalnya adalah perlengkapan berada di debit senilai 2.000 dan hutang berada di kredit senilai 2.000. Nah, ini yang kita sebut dengan jurnal. Jurnal itu terjadi setelah adanya transaksi atau keterjadian, sehingga kita bisa buat jurnal. Nah, ini yang disebut dengan jurnal umum. Nah, jurnal umum ini dibuat berdasarkan historis transaksi. Jadi ada transaksi, kita buat jurnal umum. Oke, kita lanjut. Dari jurnal umum ini kita akan posting ke buku besar. Apa yang diposting ke buku besar adalah nilai-nilai akun yang sudah kita tulis di jurnal masing-masing gitu. Contohnya ada namanya akun kas. Akun kas dari semua transaksi. Misalnya kita waktu ada 100 transaksi, misalnya kita memiliki 100 transaksi nih ya. Dari 100 transaksi ini tentunya teman-teman melakukan jurnal umum. Nah, jurnal umum yang teman-teman lakukan itu minimal tentunya memiliki 100 karena 100 transaksi, berarti karena paling sedikit 2 akun, maka itu ada menjadi 200 akun gitu. 200 akun dari transaksi tersebut. Oke, kita ulang lagi. Pembukuan berpasangan adalah setiap transaksi bisnis dicatat paling sedikit ke dalam 2 akun. Oke. Jadi ketika misalnya transaksi bisnisnya itu ada 100 transaksi, maka akun yang dicatat di jurnal itu adalah 200 karena paling sedikit adalah 2 akun ya. Paling sedikit 2 akun. Oke, maka jurnal umumnya jika transaksinya 100, maka jurnal umumnya adalah 200. Nah, dari jurnal umum yang 200 ini akunnya itu akan kita pindahkan ke posting buku besar. Nah, seperti contoh tadi, contoh ada kas, piutang, peralatan, nama modal. Nah, di kas ini, di jurnal umum tentunya ada beberapa akun yang udah kita catat di akun kas. Misalnya kas masuk, kas keluar, kas masuk, kas keluar, kas masuk, kas keluar gitu kan. Nah, itu kita kelompokkan di akun kas ini di buku besar. Nah, buku besar ini fungsinya adalah mengelompokkan akun, nilai-nilai akun yang tertera di jurnal. Nah, itu kita pindahkan ke buku besar. Nah, oke, kita lanjut. Dari posting ke buku besar, maka kita bisa membuat neraca saldo. Neraca saldo ini belum selesai untuk menjadi laporan keuangan. Harus ada proses tambahan, yaitu jurnal penyesuaian. Nah, jurnal penyesuaian apa perbedaan jurnal penyesuaian dengan jurnal umum? Tadi saya udah bilang bahwasanya jurnal umum itu dicatat berdasarkan data historis transaksi. Terjadi transaksi, ada historikalnya, ada buktinya, maka dibuatlah jurnal umum. Sedangkan jurnal penyesuaian itu tidak serta-merta karena ada transaksi. Itu bisa jadi bukan karena ada transaksi, tapi hanya ada karena keterjadian. Misalnya di awal kita mengakui perlengkapan sebagai aset, lalu pas waktu akhir bulan aset persediaannya ini sudah terpakai setengahnya, maka setengah yang terpakai itu harus dibuat jurnal penyesuaian sehingga
perlengkapan kita akan diakui sebagai biaya separuhnya, 50%-nya akan diakui sebagai biaya gitu. Itu yang disebut dengan jurnal penyesuaian. Lalu setelah dilakukan jurnal penyesuaian, maka kita jurnal penyesuaiannya ini kita posting lagi ke buku besar. Oke, dari posting buku besar kita bakal bisa bikin neraca saldo setelah penyesuaian. Nah, neraca saldo setelah penyesuaiannya ini baru teman-teman bisa menjadikan laporan acuan untuk membuat laporan keuangan. Laporan keuangannya sendiri berdasarkan SHK terbagi dari 5. Yang pertama itu laporan posisi keuangan atau yang dulu disebut dengan neraca. Sekarang disebut dengan laporan posisi keuangan, yaitu posisi aset-aset yang tercatat di neraca gitu. Itu disebut dengan laporan posisi keuangan. Sama laporan kinerja keuangan. Laporan kinerja keuangan itu disebut dengan laporan laba rugi. Nah, setelah laporan kinerja keuangan, maka ada yang namanya laporan perubahan modal. Tentunya dari laporan laba rugi terdapat laba atau rugi. Nah, laba dan rugi ini mempengaruhi perubahan modal. Jadi modal yang kita tanam di awal itu akan bertambah karena ada laba atau akan berkurang karena ada rugi gitu. Nah, disebut dengan laporan perubahan modal. Nah, setelah laporan perubahan modal ada lagi yang namanya laporan arus kas. Laporan arus kas ini atau cash flow ini adalah laporan yang memperlihatkan bagaimana dalam satu periode itu kas akun-akun setara kas kita itu keluar dan masuk buat apa aja gitu. Ada buat operasional, buat investasi, buat aset gitu. Oke. Nah, yang kelima itu adalah catatan laporan atas keuangan. Nah, catatan CLAK, catatan laporan atas keuangan itu adalah catatan bagaimana kita menggunakan metode untuk mencatat laporan keuangan. Misalnya, metode penilaian persediaan kita menggunakan metode average. Sedangkan metode untuk penyusutan kita menggunakan metode saldo garis menurun. Oke, kita lanjut. Setelah laporan keuangan, teman-teman akan membuat jurnal penutup. Nah, jurnal penutup ini akan dibuat di akhir periode, yaitu akhir tahun. Nah, di akhir tahun teman-teman harus membuat jurnal penutup. Apa yang ditutup adalah akun-akun nominal. Akun-akun nominal itu adalah akun-akun yang berada di laporan laba rugi. Nah, itu yang disebut dengan akun nominal. Oke, kita lanjut. Setelah jurnal penutup, maka ada yang namanya neraca setelah penutupan. Neraca setelah penutupan ini yang akan menjadi neraca awal di periode selanjutnya. Oke, sehingga ini disebut dengan siklus akuntansi. Itu akan berputar dari jurnal umum, posting buku besar, neraca saldo, jurnal penyesuaian, habis itu neraca saldo lagi, laporan keuangan, jurnal penutup, neraca setelah penutupan, lalu jurnal umum lagi. Ya, seperti itulah, berputar terus gitu dari tahun ke tahun. Oke, untuk siklus akuntansi gampangnya seperti itu. Kita lanjut. Kita bakal bahas tentang logika akuntansi. Untuk logika akuntansi sendiri, sebenarnya teman-teman yang harus ingat adalah aktiva sama dengan pasiva. Aktiva itu biasa disebut dengan aset, sehingga saya bagi aktiva ini menjadi ada yang namanya aset lancar, ada yang namanya aset tetap. Lalu pasiva itu adalah hutang ditambah modal gitu. Nah, mungkin teman-teman melihat di neraca ya. Di neraca itu kan angkanya itu banyak, terus akunnya banyak. Sebenarnya teman-teman hanya ingat aja bahwasanya secara aset lancar ditambah aset tetap itu adalah kekayaan kita. Aset lancar dan aset tetap itu adalah kekayaan yang kita miliki. Tentunya kekayaan yang kita miliki itu kita peroleh dari modal, hutang, atau dari pendapatan. Atau misalnya kekayaan itu akan berkurang karena ada kerugian atau ada biaya gitu. Itu teman-teman harus pahami logika yang seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, aset lancar itu akun-akunnya terbagi dari kas, bank, piutang, persediaan, sewa dibayar di muka, asuransi dibayar di muka, perlengkapan, dan lain-lain. Nah, kas dan bank ini ada yang beberapa ada kas. Kayak kas ini bisa dibagi lagi, misalnya kas kecil, kas cabang A, kas cabang B, kas cabang C, atau ada yang namanya giro diterima di muka. Nah, giro diterima di muka bisa dianggap sebagai kas. Atau misalnya ada kartu flash kan kita isi tuh
kita isi, cuma belum bisa digunakan, maksudnya belum terpakai, sehingga masih ada saldo, nilai saldonya, nilai uangnya di yang mengendap di kartu flash itu. Nah, itu bisa dianggap sebagai kas kecil gitu. Nah, bank juga begitu, bisa di split lagi, bisa dibedah lagi, ada bank BCA, ada bank Mandiri, ada bank BRI, ada bank lain-lain gitu. Nah, piutang juga bisa di split lagi, misalnya piutang customer A, piutang customer B, piutang diterima piutang dari piutang belum ditagih gitu. Oke, kita lanjut. Persediaan sewa di badan muka, asuransi di badan muka, perlengkapan dan lain-lain. Ini akun-akun yang standar ya. Oke, kita lanjut ke aset tetap. Aset tetap itu ada tanah, bangunan, mesin, peralatan, kendaraan, inventaris, akumulasi, penyusutan. Nah, akumulasi penyusutan ini ada metode yang digunakan adalah metode garis lurus atau metode saldo menurun gitu. Nah, untuk hutang itu terbagi dari hutang dagang, hutang bank, dan lain-lain sebagainya. Ini kalau teman-teman pahami lagi semuanya, sebenarnya masih banyak akun-akun yang lain. Cuma buat sementara, buat pengenalan, saya hanya menampilkan beberapa akun ini aja gitu. Untuk modal itu ada yang modal di store, ada laba ditahan, ada prive, ada pembagian dividen, dan lain-lain sebagainya. Nah, ini di aset tetap teman-teman bisa lihat nih, ada akumulasi penyusutan. Akumulasi penyusutan saya kasih dalam kurung minus. Dan di modal juga ada dalam kurung minus, yaitu prive dan pembagian dividen. Nah, yang saya kasih tanda minus ini disebut dengan kontra account. Nah, kontra account itu nanti kita bahas. Oke, kita lanjut. Nah, aktiva saldo normalnya biasanya berada di debit. Nah, ini teman-teman harus ingat juga. Dalam logika akuntansi, teman-teman harus pahami saldo akun normal. Saldo normal aktiva adalah di debit, saldo normal pasiva adalah di kredit. Jadi ketika dibilang saldo normalnya di debit, maka ketika dia bertambah dia berada di debit. Tapi ketika kita bilang saldo normalnya di kredit, maka ketika akun itu bertambah, maka dia posisi jurnalnya berada di kredit gitu. Oke, saya ulangi. Untuk saldo akun normal, ketika akunnya itu bertambah, maka teman-teman buat jurnalnya di saldo akun normalnya itu. Misal aset lancar itu saldo akun normalnya di debit, maka di saat jurnal ketika aset lancar ini bertambah, maka aset lancar itu dalam jurnal umum itu dibuat di debit gitu, sedangkan lawannya berada di kredit. Nah, pasiva juga begitu, ketika hutang bertambah maka hutang berada di kredit. Oke, kita lanjut. Nih, perbedaan debit dan kredit. Nah, tadi kan saya udah bahas aset lancar dan aset tetap itu mayoritasnya berada di debit, kecuali yang saya kasih tanda kurung kontra account itu akan berlawanan dengan saldo akun normalnya gitu. Untuk kredit juga gitu. Kredit itu ada hutang dan modal. Nah, untuk aset lancar, aset tetap, hutang dan modal itu teman-teman bakal temukan di neraca. Nah, akun-akun yang berada di neraca disebut dengan akun real. Oke. Akun-akun yang berada di neraca disebut dengan akun real. Sedangkan akun-akun yang berada di laporan laba rugi, yaitu pendapatan dan biaya, itu disebut dengan akun nominal. Nah, akun nominal ini yang akan nantinya di akhir tahun dilakukan jurnal penutup. Tadi di siklus kita udah bahas jurnal penutup. Nah, yang ditutup di akun-akun di akhir tahun adalah akun-akun nominal ini, yaitu biaya dan pendapatan, itu ditutup. Sehingga di awal bulan, di periode selanjutnya, itu akun-akun nominal ini akan dimulai dari nol lagi. Ya, kayak pom bensin gitu, mulai dari nol ya kakak gitu. Oke, kita lanjut. Logika akuntansi. Logika akuntansi itu aktiva sama dengan pasiva. Tadi saya udah bahas, aktiva itu adalah aset atau kekayaan kita. Nah, kekayaan kita itu kita peroleh adalah dari hutang atau dari modal. Nah, modal itu ada yang namanya modal di setor, ada yang namanya laba ditahan. Sehingga kekayaan kita itu, kalau kita breakdown lagi, kekayaan kita itu yaitu si aktiva atau si aset ini kita peroleh dari hutang, dari modal, dari laba ditahan.
dari laba yang dihasilkan gitu. Nah, itu makanya logikanya harus paham aktiva, nilai aktiva sama dengan nilai pasiva. Oke, kita lanjut. Misal, ini saya contoh. Kita nggak breakdown ke per akunnya dulu atau sub akunnya. Kita hanya tembak aja aktiva sama dengan pasiva. Ketika nilai aktivanya 10.000, maka nilai pasivanya juga harus 10.000. Oke, tadi kan sudah dibahas. Pembukuan berpasangan double entry bookkeeping adalah setiap transaksi bisnis dicatat paling sedikit ke dalam dua akun dengan posisi debit dan di sisi kredit dengan catatan nilainya harus sama. Misalnya posisi di debitnya 10.000, maka posisi kreditnya juga harus 10.000. Contohnya pembelian perlengkapan tadi senilai 2.000 dengan dicicil atau hutang, maka akan mempengaruhi akun perlengkapan dan hutang. Sehingga jurnal pembukuannya adalah perlengkapan berada di debit senilai 2.000, hutang berada di kredit senilai 2.000. Maka jurnal ini akan mempengaruhi aktiva, aktivanya akan bertambah senilai 2.000, dari 10.000 menjadi 12.000, dan si hutang akan mempengaruhi si pasiva. Maka pasiva akan bertambah dari 10.000 menjadi 12.000 gitu. Nah, seperti itu kurang lebih perpindahan akunnya gitu. Nah, sekarang aktiva saya split dua. Saya bagi dua nih aktivanya. Ada yang namanya aset lancar, ada yang namanya aset tetap. Si pasiva saya bagi dua juga. Ada yang namanya hutang, ada yang namanya modal. Nah, untuk aset lancar, misal saya anggap nilainya saat ini adalah 9.000. Aset tetap nilainya saat ini adalah 3.000. Sedangkan hutang nilainya 6.000 dan modal nilainya 6.000. Sehingga kalau saya total aset lancar ditambah aset tetap 12.000 dan pasiva totalnya adalah 12.000. Oke, kita lanjut ke contoh soal. Misal, logika pertama adalah saat aktiva bertambah atau saat aset bertambah menyebabkan aktiva lain berkurang. Jadi nggak selalu aktiva bertambah maka pasiva bertambah, aktiva berkurang, pasiva berkurang. Jadi ada yang namanya aktiva bertambah, aktiva berkurang gitu. Nah, di sini contohnya adalah aktiva bertambah, aktiva berkurang. Contohnya adalah teman-teman menerima kas atas pembayaran piutang dari customer senilai 1.000. Kas itu berada di aktiva dan piutang juga berada di aktiva. Ini sama-sama diakui sebagai aset. Nah, ini sama-sama berada di aktiva. Nah, ketika kas bertambah dan piutang berkurang, maka kita kembali ke saldo akun normal. Aktiva itu saldo akun normalnya adalah di debit. Jadi ketika akunnya itu bertambah, maka dia jurnal umumnya berada di debit. Maka ketika dia berkurang, maka jurnal umumnya akan berada di kredit. Kenapa di kredit? Karena saldo akun normalnya di debit. Oke. Nah, di sini di contoh soal, kas teman-teman bertambah, maka kas berada di debit senilai 1.000, sedangkan piutang teman-teman berkurang, maka piutang akan berada di kredit senilai 1.000. Gitu. Nah, untuk akun kas ini akan mempengaruhi aset lancar. Karena apa? Karena kas termasuk ke dalam golongan aset lancar. Maka dari 9.000 bertambah 1.000 menjadi 10.000 aset lancar teman-teman. Nah, sedangkan sedangkan piutang ini juga termasuk ke dalam golongan aset lancar. Sehingga di aset lancar yang 10.000 akan berkurang senilai 1.000 karena piutang teman-teman berkurang. Sehingga aset lancar kembali menjadi 9.000. Untuk secara total nilainya masih tetap 12.000. Kenapa? Karena yang berkurang adalah si aset lancar dan yang bertambah juga adalah si aset lancar. Nilainya yaitu sama-sama 1.000. Nah, itu yang disebut dengan balance sheet. Semua nilainya akan balance, akan harus sama gitu. Oke, kita lanjut. Masih logika pertama adalah saat aktiva bertambah menyebabkan aktiva lain berkurang. Tadi saya contohnya adalah aset lancar bertambah dan aset lancar yang lain berkurang. Sekarang kita contohnya adalah aset lancar bertambah, aset lancar berkurang, aset tetap bertambah gitu. Contohnya adalah membeli mesin senilai 4.000 secara tunai atau cash. Nah, mesin ini termasuk ke dalam golongan aset tetap, yaitu peralatan, mesin, gedung gitu. Itu termasuk ke dalam golongan aset tetap. Nah, ketika aset tetapnya bertambah, ingat saya udah bilang tadi, aset lancar dan aset tetap itu saldo akun normalnya berada di debit. Ketika mereka bertambah, maka jurnalnya mereka berada di debit ya.
Nah, mesin bertambah, mereka berada di debit senilai 4.000. Sedangkan kas berkurang berada di kredit senilai 4.000. Mesin bertambah, maka akan mempengaruhi si aset tetap. Yaitu aset tetap dari 3.000 bertambah 4.000 menjadi 7.000. Sedangkan si kas bank itu berada di kredit, maka itu berkurang, maka aset lancar akan berkurang dari 9.000 menjadi 5.000 gitu. Oke, sedangkan secara total nilai aktiva dan pasiva, karena itu hanya perpindahan nilai dari aset lancar ke aset tetap senilai 4.000, maka secara aktivanya masih tetap 12.000, pasifanya juga sama 12.000. Oke, kita lanjut ke logika kedua. Saat aktiva bertambah menyebabkan modal ikut bertambah. Jadi kalau misalnya dia sudah nyebrang jurnalnya antara aktiva dan pasiva, maka ketika si aktivanya bertambah, udah pasti pasifanya bertambah. Ketika aktivanya berkurang, udah pasti pasifanya juga berkurang. Itu logika yang paling gampang. Ketika dia jurnalnya sudah nyebrang antara aktiva dan pasiva, maka dia ketika bertambah, maka yang lainnya juga bertambah. Sama-sama bertambah intinya gitu. Ketika berkurang, maka mereka sama-sama berkurang. Contohnya, Tuan A melakukan penyetoran modal secara tunai. Kas secara tunai itu adalah kas Rp 3.000. Yang disetor adalah modal, maka modal akan bertambah senilai 3.000. Nah, ingat ketika modal itu bertambah, saldo akun normalnya adalah kredit. Maka ketika dia bertambah, jurnal umumnya dia akan berada di kredit. Nah, kas ketika bertambah, kan bertambah 3.000 tuh kas tuh. Nah, kas itu ketika bertambah saldo akun normalnya di debit, maka jurnalnya akan dibuat di debit. Maka jurnalnya adalah kas berada di debit senilai 3.000, maka aset lancar akan bertambah 3.000. Aset lancar dari 5.000 bertambah 3.000 menjadi 8.000. Sedangkan modal itu dari 6.000 akan bertambah. Oke. Modal akan bertambah dari 6.000 tambah 3.000 menjadi 9.000. Sedangkan total aktiva dari 12.000 menjadi 15.000, pasiva juga akan berubah dari 12.000 menjadi 15.000. Nah, sehingga ini masih balance. Oke, kita lanjut di logika ketiga. Saat aktiva bertambah menyebabkan hutang ikut bertambah. Tadi yang bertambah adalah aktiva dan modal ikut bertambah. Sekarang hutang yang bertambah. Contohnya, perusahaan membeli perlengkapan senilai 1.000 yang akan dibayar 2 bulan lagi. 2 bulan lagi itu berarti kita ngutang. Nah, kalau ngutang berarti dia saldo akun normal. Ketika hutangnya bertambah, maka jurnalnya akan berada di kredit. Oke, jurnalnya adalah perlengkapan berada di debit senilai 1.000, hutang berada di kredit senilai 1.000. Karena perlengkapan berada di debit, maka dia akan menambah si aset lancar. Aset lancar dari 8.000 akan bertambah 1.000 menjadi 9.000. Sedangkan total aktiva dari 15.000, karena tadi aset lancar bertambah 1.000, maka dia akan berubah menjadi 16.000. Sedangkan hutang itu juga berada di kredit, maka itu akan menyebabkan si hutang akan bertambah dari 6.000 tambah 1.000 menjadi 7.000, total pasiva menjadi 16.000. Oke, kita lanjut. Logika keempat, saat aktiva berkurang menyebabkan hutang ikut berkurang. Makanya saya bilang ketika dia itu sudah antara aktiva dan pasiva, maka mereka ketika satu bertambah maka yang lain ikut bertambah, ketika mereka berkurang maka yang lain juga ikut berkurang. Contohnya, perusahaan membayar hutang senilai Rp 2.000 menggunakan cash. Jurnalnya adalah hutang berada di debit, karena hutangnya berkurang maka hutangnya akan berada di debit. Kenapa? Karena saldo akun normal hutang itu berada di kredit. Ingat, ketika saldo akun normalnya berada di kredit, ketika dia bertambah dia jurnalnya akan berada di kredit. Ketika dia berkurang maka jurnalnya akan berada di debit. Nah, oke, hutang karena berkurang dia berada di debit senilai 2.000, dan kas karena berkurang akan berada di kredit senilai 2.000. Oke, secara jurnalnya udah, maka hutang akan bertambah senilai 2.000 menjadi 5.000, dan secara total pasiva akan menjadi 14.000. Hutang berkurang ya, sorry. Hutang akan berkurang senilai 2.000, dari 7.000 dikurang 2.000 menjadi 5.000, dan secara total pasiva menjadi 14.000. Sedangkan kas ikut berkurang senilai 2.000, yaitu menjadi total aktiva menjadi 14.000. Oke, kita lanjut.
Simulasi akuntansi ini saya bakal bahas cuma satu slide saja. Nextnya kita bakal bahas lebih dalam. Cuma ini adalah penutup sebagai apa namanya, ya gitulah. Oke, contoh di sebelah kiri ini adalah neraca saldo. Neraca saldo ini sudah saya isi aset lancar. Aset lancar itu terbagi dari kas, piutang, persediaan, asuransi diberi muka, pelengkapan, dan aset tetap itu mesin, akumulasi penyusutan mesin. Saya hanya cuma pakai mesin. Kontrak akunnya adalah akumulasi penyusutan mesin. Sedangkan beban-bebannya itu adalah HPP, itu adalah harga pokok produksi atau harga pokok pembelian, terserah. Sebenarnya HPP ini terbagi dari tiga, ada harga pokok pembelian, ada harga pokok produksi, ada yang namanya harga pokok penjualan gitu. Ini kita anggap aja harga pokok produksi. Nah, bebannya itu adalah beban sewa, beban iklan, beban gaji, beban listrik, beban internet, beban kebersihan keamanan, beban perlengkapan, beban penyusutan mesin, dan beban asuransi. Nah, untuk di akun liabilitas, hutang dan modal ada, dan pendapatan penjualan, dan pendapatan jasa gitu. Ini contohnya adalah 1 Januari pemilik menyetor uang tunai sebesar 50.000 sebagai modal usaha. Maka karena dia menyetor uang tunai, maka kas bertambah, maka modal juga ikut bertambah. Maka judulnya adalah kas 50.000, modal 50.000. Maka kas bertambah 50.000. Lihat neraca saldo, kas akan bertambah 50.000, modal juga ikut bertambah 50.000 gitu. Nah, yang kedua adalah dibeli perlengkapan kantor secara tunai sebesar 3.000. Karena dibeli secara tunai, maka kas akan berkurang 3.000 dan perlengkapan bertambah 3.000. Lihat di neraca saldo nilainya hanya akan pindah dari kas ke perlengkapan senilai 3.000. Kurang lebih begitu perpindahan dari satu akun ke akun yang lain gitu. Nah, yang tanggal 3 Januari dibayar sewa gedung bulan Januari sebesar 5.000. Ini dibayarnya untuk bulan Januari, maka itu diakui sebagai biaya. Nanti kita bakal bahas apa perbedaannya pengakuan sewa gedung diakui sebagai biaya dengan diakui sebagai sewa dibayar di muka gitu. Cuma nanti kita bahas. Buat saat ini sewa gedung ini adalah diakui sebagai biaya, maka karena dibayar sewa gedung, maka kasnya berkurang, biaya sewa gedung juga bertambah gitu. Biaya sewa gedung bertambah akan berada di debit, sedangkan kas berkurang berada di kredit. Ingat, lihat di neraca saldo, kas dari 47.000 akan berkurang 5.000, 5.000-nya pindah menjadi biaya sewa. Oke, tanggal 4 Januari dibeli barang dagang secara kredit dari PT Sumber Makmur sebesar 10.000. Nah, sebesar 10.000, jumlahnya adalah persediaan bertambah 10.000 karena kita beli barang, maka persediaannya akan bertambah, hutangnya juga ikut bertambah senilai 10.000. Oke, persediaan akan bertambah 10.000 dan hutang juga bertambah 10.000. Nah, untuk saat ini itu dulu yang saya bahas untuk simulasi akuntansi. Nextnya saya bakal bahas lebih dalam lagi, lebih banyak contoh lagi untuk simulasi akuntansi, sehingga teman-teman bisa lebih paham bagaimana sih jurnal akuntansi itu, bagaimana sih efeknya ke neraca saldo, bagaimana di saat ada jurnal itu neraca saldo akan berubah seperti apa nilai-nilainya gitu. Nah, itu teman-teman bakal mudah-mudahan bisa lebih paham nanti ya. Oke, buat saat ini sampai di sini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe. Nanti biar saya semakin semangat upload video yang lainnya tentang akuntansi, tentang sistem pengendalian, dan tentang bagaimana internal audit. Nah, itu mungkin nanti ya. Oke, thank you, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.